Profit $1.100 di Binance Futures dengan teknik scalping. Oke, di video kali ini saya mau bahas hasil profit scalping saya karena banyak banget nih yang request. Nah, tujuan video ini saya buat bukan untuk pamer. Ini saya buat dengan tujuan agar menjadi dokumentasi buat saya dan juga pembelajaran buat teman-teman semua. Saya juga ngerasa seneng banget berkat video review trading yang sering saya buat di channel YouTube ini, banyak teman-teman yang terbantu. Salah satunya ini nih. Pokoknya keren banget. Nah, buat kamu yang baru terjun ke dunia trading, mungkin kamu akan bingung teknik scalping itu apa. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Kalau kita trading, itu ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah swing trading. Dan yang kedua adalah scalping trading. Letak perbedaannya itu cukup signifikan. Kalau kita swing trading, itu kita mengambil posisi dan kita menunggu beberapa hari, bahkan berminggu-minggu baru take profit. Kalau kita scalping, itu kita mengambil posisi dengan tujuan kita melakukan take profit secepat-cepatnya. Bisa beberapa menit ataupun beberapa jam. Mungkin kalau kalian lebih awam lagi, kalian mungkin bingung, ini saya mau scalping, saya harus klik yang mana? Atau saya mau swing, saya harus klik yang mana nih? Nah, kedua hal ini itu cuma istilah aja. Ibarat kamu mau jualan di toko, itu kamu mau jual cepat atau kamu mau jual lama, ya sebenarnya sama aja kan? Sama-sama jualan dan juga sama-sama cari profit. Nah, kalau dalam trading, bagi saya sendiri, scalping itu cukup lebih beresiko. Kenapa? Karena volatilitas di market kripto itu cukup tinggi pada momen-momen tertentu. Dia akan mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Nah, dengan volatilitas yang sangat tinggi ini, kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan profit yang besar di sini. Ya, kedua hal itu selalu beriringan. Kalau mau profit tinggi, ya risikonya tinggi juga. Semua hal pasti seperti itu. Dan jangan lupa, kalau kalian mau scalping, itu perlu juga memperhatikan fee-nya. Kalau kalian mau penjelasan yang detail mengenai fee, saya udah pernah buat videonya. Nanti kalian klik aja link di pojok kanan atas. Nah, pada saat scalping kemarin nih, saya itu memanfaatkan momentum ketika adanya news. Yes, news ini benar-benar berdampak ke market kripto. Entah hasil newsnya ini berdampak baik maupun buruk, kita tetap bisa memanfaatkan momentumnya. Tentunya kita di grup membership Billionaire Trader akan selalu update mengenai news yang akan datang. Dan juga kita selalu update outlook market setiap hari. Oh ya, kebetulan membership di Billionaire Trader udah open lagi untuk tahun 2023 ini. Nah, sekarang kamu bisa ikutan membership per tahun dengan harga per bulannya cuma 120.000 aja nih. Ya, setara kayak beli pulsa sebulan lah. Tapi bedanya, di sini kamu bisa dapat ilmu dan cuan kayak member-member lainnya nih. Di sini kamu juga akan diajarkan dari basic-basicnya hingga kamu bisa menjadi seorang independent trader. Untuk benefit dan cara daftarnya, nanti kamu klik aja link yang akan saya taruh di deskripsi di bawah. Nanti setelah kamu daftar, jangan lupa untuk join trading crypto class yang akan diadakan di sana. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, selain dari news, saya juga melihat adanya sebuah pattern yang sangat amat jelas. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk entry di Bitcoin. Dan akhirnya, saya berhasil mendapatkan profit sampai $1.100 atau sekitar 17 jutaan hanya dalam beberapa jam saja. Ya, perlu saya akui, di sini resikonya cukup tinggi. Karena jujur bagi saya, kalau trading itu terkadang akan ada momentum di mana kita ngerasa untuk berani menaikkan margin dalam entry karena arah market sudah bisa kita lihat secara cukup jelas. Namun memang tidak akan ada hal yang pasti secara 100% di market. Makanya sebelum berani untuk memulai trading atau bahkan entry dalam jumlah yang besar, pastikan money managementmu udah bagus dan juga udah siap dengan resikonya. Nah, tadi kan saya tradingnya itu based on news ya, memanfaatkan momentum. Kalian pasti bingung gimana cara untuk lihat newsnya. Nah, sebenarnya ada beberapa website yang bisa kalian manfaatkan untuk melihat news ini, yaitu ada Trading Economics dan juga investing.com. Mungkin saya akan buatkan deh nanti videonya yang lebih detail mengenai bagaimana sih cara kita baca news. Tapi kalau kamu bingung, join aja deh Telegram Billionaire Trader, karena kalau ada news juga saya info ke sana. Nah, supaya nggak terlalu lama nih, kita langsung aja deh bahas trading saya sebelumnya ke layar yang di belakang saya ini. Yuk, oke, jadi ini dia, ini adalah chart dari Bitcoin. Disinilah saya mendapatkan profit sampai $1.100. Dan di sini saya menggunakan leverage 125 kali yang ada di Binance Futures. Makanya dengan leverage ini, saya bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi. Tapi perlu diingat, leverage ini adalah pisau bermata dua. Kalau teman-teman pakai leverage-nya nggak berhati-hati, ini bisa menyebabkan modal kita cepat banget tergerus. Nah, untuk analisanya itu sebenarnya cukup simpel. Saya menggunakan chart pattern, saya menggunakan support dan resisten, dan juga saya memanfaatkan volatilitas ketika news terjadi. Hanya itu aja. Dan juga trading plan saya di trading kali ini udah menciptakan risk reward 1:2. Jadi kita langsung aja deh bahas. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus paham dulu tentang support dan resisten. Buat teman-teman yang belum paham, mungkin akan saya jelaskan singkat di sini. Nah, jadi kita langsung ke Bitcoin aja. Ini time frame yang daily ya, teman-teman. Jadi waktu itu saya mendapatkan posisi short sell itu di Bitcoin
Bitcoin ketika momentum news terjadi. Jadi saya mendapatkan cuannya itu di candle yang merah ini nih. Padahal harusnya kan di long ya sebenarnya. Tapi karena saya melihat adanya momentum di sini, jadi saya tetap bisa melakukan short sell. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar support resistance itu kayak gimana sih. Nah, sebenarnya itu simpel banget. Jadi di sini saya udah melihat adanya sebuah resisten. Nah, sebenarnya untuk penentuan resisten di sini itu cukup simpel. Ketika adanya sebuah rejection, itu udah adanya indikasi bahwa terdapat resisten di sana. Contohnya di sini. Nah, ini kita udah bisa gambar di sini adalah area rejection. Jadi ketika harganya naik, itu di reject lagi, dibawa turun lagi. Nah, di sini kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan karena chartnya sudah terjadi. Kalau teman-teman lihat ketika harganya naik, dia langsung turun. Dan di sini apa yang terjadi? Ketika harganya naik, dia sempat turun dulu. Jadi momentum inilah yang saya manfaatkan untuk melakukan short sell. Nah, lalu buat teman-teman yang nggak tahu support itu kayak gimana sih? Sebenarnya itu kebalikannya aja. Contohnya seperti ini, mungkin saya akan gambarkan. Nah, ini dia memantul beberapa kali di bawah. Jadi bisa kita katakan ini adalah area supportnya. Sesimpel itu untuk area support dan juga resistance. Jadi waktu itu saya nggak menggunakan time frame daily ya untuk scalping. Saya menggunakan time frame 1 jam dan time frame 15 menit. Jadi kita turun dulu ke time frame 1 jamnya. Oke, kita udah lihat di sini. Nah, ini kan area resisten nih. Emang benar ketika dia menyentuh area resistennya, yang terjadi itu adalah harga bergerak turun dulu. Nah, ditambah lagi, kalau teman-teman lebih detail, ini ada sebuah pattern yang saya lihat di sini. Nah, patternnya itu apa? Saya akan gambarkan. Nah, jadi waktu itu saya melihat sebuah pattern yang namanya rising wedge. Bisa kita gambarkan seperti ini. Saya tarik garis di bawah sini, dan juga saya menarik garis di atas sini. Nah, ini adalah chart pattern rising wedge. Artinya apa? Artinya adalah kemungkinan harga akan bergerak turun. Jadi dengan dua hal yang saya lihat seperti ini dan ditambah lagi adanya news yang akan membuat harga volatilitasnya sangat tinggi, saya menyempatkan untuk melakukan short sell di sini. Nah, waktu itu trading plan saya kayak gini. Jadi saya akan turunkan dulu time frame-nya ke 15 menit karena waktu saya entry, saya itu menggunakan time frame 15 menit. Nah, kalau di time frame 15 menit, ini udah lebih jelas lagi gambarnya bahwa adanya pattern rising wedge. Dan trading plan saya waktu itu kayak gini. Nah, kita ambil short positionnya dulu, posisi penjualan. Saya itu entry-nya di harga 21.100 di sekitar sini. Oke, dan saya pasang SL itu berada di sekitar sini teman-teman, di atas sini. Oke, 21.400-an. Dan waktu itu take profit yang saya inginkan itu sebenarnya sampai di bawah sini teman-teman, 20.300-an. Sebenarnya saya inginnya sampai sana, tapi ternyata market berkata lain, harganya nggak nyentuh sana. Di sini sebenarnya saya udah menyiapkan beberapa titik-titik tempat saya akan melakukan take profit, yaitu take profit saya yang pertama itu ada di sekitar area sini. Nah, ini untuk area take profit yang pertama, dan area take profit yang kedua itu ada di sekitar sini. Itulah rencana saya di awal, tetapi ternyata harganya itu hanya menyentuh area take profit pertama saya. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk di area take profit pertama saya itu sebenarnya sudah memberikan risk reward hampir 1:2. Jadi ketika saya itu loss 1,36%. Tetapi ketika saya berhasil profit, saya itu mendapatkan profit sekitar 2%. Ini kan secara risk reward udah bagus ya. Paling enggak 1:1. Karena biasanya kalau scalping saya sebenarnya 1:1. Tetapi kebetulan di trading kali ini saya mendapatkan risk reward yang sangat amat bagus. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih pada akhirnya saya memutuskan untuk take profit semuanya di sekitar 20.600. Nah, sebenarnya untuk trading plan saya sebenarnya cukup fleksibel dengan area take profitnya. Tetapi untuk area stop lossnya saya selalu disiplin. Bayangkan aja kalau saya tetap kukuh untuk take profit di 20.300-an di sekitar ini, apa yang terjadi? Udah jelas saya bakal loss. Dan sebenarnya ketika harganya berada di 20.600 sampai 20.800-an ini, dia cukup sideways beberapa jam. Makanya dengan saya melihat harganya cukup sideways seperti ini, saya memutuskan untuk langsung saja take profit semuanya. Selain itu, keputusan saya untuk take profit ini adalah kalau kita lihat ke time frame daily-nya, teman-teman. Nah, coba kita buka time frame daily-nya. Kalau kita lihat time frame daily-nya, ini kenaikan dari Bitcoin itu sangat-sangat signifikan. Jadi ada indikasi bahwa harga Bitcoin itu tetap dibawa naik. Dan memang benar ketika itu, keputusan saya untuk take profit itu sangatlah tepat. Karena setelah itu harga Bitcoin masih bergerak naik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke MA200-nya, nah di sini kita bisa tambahkan MA-nya. Moving average-nya di sini kita bisa rubah MA jadi MA200. Oke, kita rubah 200. Nah,
Oke, nah di sini teman-teman, ini udah ada indikasi bahwa pergerakan dari Bitcoin itu sangat kuat. Oleh karena itu, saya mempertimbangkan di daily-nya juga, makanya saya berani untuk take profit semuanya, teman-teman. Dan hasilnya, kalau kita balik lagi ke time frame 15 menitnya, teman-teman, nah ini, saya mendapatkan profit yang cukup maksimal lah, karena di sini memang tujuan saya untuk scalping, jadi saya memanfaatkan momentum secara cepat untuk mendapatkan profit di sini. Nah, itu dia bagaimana profit $1.100 di Binance Futures. Sekian saja video dari saya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, and thank you.